rindu untuk kembali bergumul di dalam merenungkan firman Tuhan. Kita berjumpa kembali untuk merenungkan firman Tuhan untuk khotbah minggu tanggal 6 Agustus tahun 2023 yang terambil dari kitab Ulangan. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah Bapa yang empunya kehidupan kami. Kami mengucap syukur di mana Tuhan masih memberikan kami kesempatan, membangunkan kami di pagi hari, agar kami masih beroleh waktu untuk kembali merenungkan firman-Mu. Ajar kami Tuhan, agar melalui firman-Mu hari ini, kami semakin dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kami semakin juga mengenal Tuhan dan tahu bagaimana cara hidup orang yang takut akan Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang Kau pakai sebagai alat-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berserah dan mengucap syukur. Amin. Saudara dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah isinya. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Sampai demikianlah firman Tuhan untuk kita renungkan, dan yang menjadi tema adalah takut akan Tuhan. Kembali kami menyapa kita semua, Shalom, salam damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara mengikuti sebuah pertemuan arisan? Suatu kali ada sebuah pertemuan arisan yang diikuti oleh beberapa keluarga. Mereka berkumpul setiap bulannya sambil membawa seisi keluarganya, termasuk anak-anaknya. Pada suatu kali ada hal yang menarik, di mana dalam pertemuan arisan tersebut ada salah satu dari anak-anak mereka yang usianya kurang lebih 4-5 tahun, suka sekali memukul. Dia memukul anak lain sampai-sampai anak lain menangis dan ketakutan terhadapnya. Dan kalau anak tersebut ditegur, dia pasti marah, dia teriak-teriak. Jangankan ditegur, disapa baik-baik saja, si anak tersebut tidak mau merespon. Kadang dia cuek, acuh, kadang-kadang juga teriak, tidak mau disapa.
Lalu bagaimana respon kedua orang tuanya? Ketika ada salah satu anak yang menangis karena dipukul oleh anaknya, si orang tua hanya berkata, nantilah, nanti diajarkan kalau sudah besar. Kalau sekarang dia belum mengerti. Begitu katanya. Ya. Akibatnya, apa yang terjadi dalam pertemuan arisan tersebut, semua anak-anak lainnya menjauhi anaknya, dan bahkan orang tua lainnya merasa tidak lagi nyaman dalam arisan itu karena sibuk memperhatikan anak-anaknya agar tidak dipukul oleh si anak tadi. Saudaraku, pernahkah saudara berjumpa dengan anak-anak yang demikian? Atau mungkin berjumpa dengan orang tua yang responnya demikian? Atau pernahkah saudara juga mengalami hal yang serupa? Di mana saudara mengalami kesulitan dalam mengajarkan anak sampai akhirnya menyerah dan berpikir, nantilah, kalau sudah besar baru diajari. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada umumnya segala sesuatu yang dibiarkan akan menjadi sebuah kebiasaan. Apalagi hal yang salah, kalau dibiarkan pasti akan menjadi sebuah kebiasaan yang salah dan juga sulit untuk diubah. Contoh, kebiasaan buang sampah sembarangan. Itu akan sangat sulit untuk diubah karena sudah menjadi sebuah kebiasaan yang nyaman untuk dikerjakan. Atau contoh lainnya, mencuri barang-barang yang dia inginkan. Itu bahaya kalau ada anak kita yang kita biarkan mencuri barang-barang yang dia inginkan. Juga ada kebiasaan salah lainnya, yaitu suka mengarang cerita bohong, cuek, tidak bisa bersosial, dan merasa bergaul dengan orang lain itu tidak penting. Itu semua kebiasaan-kebiasaan yang salah yang akan menjadi kebiasaan yang nyaman untuk dikerjakan. Meskipun salah, tetapi orang yang melakukannya bisa jadi tidak merasa itu salah karena dia selalu berulang-ulang melakukan kebiasaan itu. Pertanyaannya, bagaimana cara mengubah kebiasaan yang salah? Dan dengan cara apakah kita bisa membentuk diri kita dan juga anak-anak kita supaya memiliki kebiasaan yang baik, karakter yang baik? Mari terlebih dahulu kita mendalami teks dari kitab Ulangan ini tadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Ulangan adalah kitab yang berisikan perintah-perintah Tuhan kepada bangsa Israel yang disampaikan ulang oleh Musa. Musa mengulangi perintah-perintah Tuhan tersebut supaya bangsa Israel itu tidak seperti kacang lupa kulitnya. Karena ketika itu konteksnya bangsa Israel tengah bersiap-siap untuk memasuki tanah Kanaan. Pada pasal yang ke-6 ini Musa mengingatkan tentang Shema. Shema Yisrael, yang mengingatkan agar bangsa Israel takut akan Tuhan dan harus senantiasa mengajarkannya juga kepada anak-anaknya secara berulang-ulang. Shema Yisrael artinya dengarlah hai orang Israel. Itu adalah sebuah bentuk pengakuan iman kepada Tuhan yang setiap harinya harus diulang-ulang pagi dan malam hari. Mereka harus mengulang-ulangnya. Isinya adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Shema ini wajib untuk diulang-ulang supaya mereka tidak lupa akan Tuhan yang telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir serta membawa mereka dalam perjalanan selama 40 tahun. Untuk itu ada perintah agar mengasihi Tuhan Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu, katanya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu perintah bagi bangsa Israel.
Untuk itu, atas perintah ini mereka wajib untuk terus-menerus mengerjakannya agar secara turun-temurun generasi bangsa Israel juga tahu bagaimana hidup mengasihi Tuhan menjadi sebuah kebiasaan yang benar untuk mereka lakukan. Dan Shema ini juga harus diulang-ulang, dibicarakan, baik ketika duduk di rumah, sedang dalam perjalanan, saat berbaring, saat bangun. Artinya di mana dan kapan saja mereka wajib memperkenalkan Tuhan Allah kepada generasi mereka. Dan tidak hanya itu, mereka juga harus mengikatkan Shema di pergelangan tangannya dan di dahi mereka, serta menuliskannya di tiang pintu rumah dan gerbang mereka. Supaya apa? Supaya kemanapun mereka melangkah, mereka tidak lupa akan Allah. Kata tangan dan dahi di sini bisa dikatakan merupakan bahasa simbol yang mengarah pada makna dahi itu pikiran, tangan itu perbuatan. Jadi pengakuan iman atau Shema itu tetap ada dalam pikiran dan nampak melalui perbuatan mereka sehari-hari. Dengan kata lain, bangsa Israel harus menjadikan Shema sebagai sebuah kebiasaan yang mendarah daging dalam hidup mereka. Sehingga mereka beserta anak cucunya senantiasa mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Maka ada beberapa hal dari nats renungan ini yang bisa kita petik menjadi pelajaran iman bagi kita. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui nats ini kita diingatkan untuk tidak lupa pada Tuhan Allah, Sang Empunya kehidupan kita. Kemanapun kita pergi, dalam situasi dan kondisi apapun, jangan pernah lupakan Tuhan. Kita ada saat ini dengan berbagai pencapaian yang telah kita raih, itu bukan karena kekuatan kita semata, tetapi karena ada Tuhan yang menyertai. Kita melewati masa sakit, masa susah, masa sedih, berganti jadi sehat, senang, sukacita. Itu semua juga karena berkat penyertaan dari Tuhan. Maka jangan lupakan Tuhan. Tidak melupakan Tuhan tentu bukan sekedar hanya kata-kata ya, yang kalau berbicara selalu bawa-bawa nama Tuhan. Bukan. Tidak melupakan Tuhan artinya jangan lupa untuk menyembah Tuhan. Ibadah minggu, ibadah-ibadah lain kategorial. Bukan ketika ada maunya saja baru datang ibadah. Pas tidak ada maunya, atau pas ada yang ajak jalan-jalan, malah tidak ke gereja, tidak persekutuan. Begitu juga dalam berdoa. Hendaklah senantiasa mengucap syukur dalam doa. Jangan kalau ada pergumulan khusus baru ingat berdoa. Ketika hidup kita baik-baik saja, seperti kacang lupa kulitnya. Lupa pada Tuhan. Tidak melupakan Tuhan juga berarti membaca firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Apa yang benar dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu menjadi hal yang utama bagi kita. Itu ciri-ciri orang yang tidak melupakan Tuhan. Dan bila semua itu sudah kita kerjakan, itu artinya kita sudah memperkenalkan Tuhan kepada saudara, anak kita, cucu-cucu kita. Kesetiaan kita dalam menyembah Tuhan itu otomatis jadi cara setiap orang tua mengajar anak-anaknya untuk mengenal Tuhan dan takut akan Tuhan. Karena kita tahu seorang pengajar yang baik adalah orang-orang yang sudah terlebih dahulu belajar dengan benar, yang sudah terlebih dahulu mempraktekkan apa yang akan dia ajarkan. Maka
melalui praktek hidup kita menjadi contoh teladan. Dengan kita rajin beribadah, kita sudah memperkenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Jadi, untuk membentuk karakter dan kebiasaan-kebiasaan yang baik pada anak-anak cucu kita, kuncinya ada satu, yaitu menjadi teladan. Orang tua yang sejak dini telah membawa anak-anaknya beribadah secara rutin, berarti telah membentuk kebiasaan anak untuk setia beribadah. Sebagaimana Rasul Paulus dalam bacaan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, di mana dikatakan bahwa dia sejak kecil sudah memahami isi dari Taurat. Kenapa? Karena Rasul Paulus sejak kecil sudah dididik di bawah bimbingan Imam Gamaliel. Dia paham betul isi Taurat. Dia bahkan berani membinasakan pengikut Kristus sebelum dia menjadi Rasul Paulus, karena menganggap orang-orang yang mengenal Kristus ketika itu adalah orang-orang sesat yang melanggar hukum Taurat. Namun setelah dia mengalami peristiwa yang bisa dikatakan titik balik, di mana dia mengenal Kristus, dia bertumbuh secara luar biasa di dalam iman dan memakai hidupnya untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tetapi pengenalannya akan hukum Taurat sejak dini itu telah dilaluinya. Orang tuanya telah memenuhi kewajiban untuk memperkenalkan Paulus akan hukum Taurat. Jadi jangan tunggu anak-anak kita besar baru diberi pengajaran. Tetapi sejak dini anak-anak kita berhak tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka berhak juga mengenal Allah Sang Pencipta. Sehingga terbentuklah kebiasaan-kebiasaan yang baik dan benar di dalam diri anak-anak kita. Orang tua yang jujur itu sudah pasti akan menerapkan hidup jujurnya dan membentuk karakter yang jujur pula pada anak-anaknya. Kebiasaannya untuk jujur akan dijadikan teladan oleh anak-anaknya. Orang tua yang mencintai alam, yang suka menjaga kebersihan, secara tidak langsung dalam pola kehidupannya sehari-hari sudah membentuk anak-anak yang cinta alam, menjaga kebersihan. Tapi sebaliknya, orang tua yang suka memaki, yang suka bersungut-sungut, yang suka buang sampah sembarangan, tidak disiplin dan seterusnya, itu juga menjadi contoh bagi anak-anaknya. Contoh yang tidak baik, yang membentuk kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Jadi meskipun ada anak-anak yang rajin beribadah, rajin ke gereja, meski orang tuanya tidak, jangan berharap semua anak bisa begitu. Karena hal itu terjadi hanya 1 dari 1000 anak. Jangan berharap orang tua yang buruk, yang tidak beriman, bisa menghasilkan anak-anak yang beriman, rajin pelayanan, dan seterusnya. Itu jarang terjadi. Karena apa? Karena orang tua itu akan menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sikap hidup yang diterapkan orang tua itu akan menjadi kebiasaan anak-anaknya. Dan dasar dari segala pengajaran yang baik dan benar adalah iman. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ingat, sehebat apapun anak-anak kita, sebagus apapun sekolah tempat dia bersekolah, setinggi apapun IQ-nya, tapi kalau dia tidak takut akan Tuhan, maka sudah pasti hidupnya pasti hanyalah mengutamakan hal-hal duniawi, hanya mengutamakan hal-hal yang bersifat sementara. Tetapi orang yang takut akan Tuhan itu pasti mengutamakan pertumbuhan iman bagi anak cucu orang sekitarnya.
sehingga hidupnya pasti akan menjadi berkat bagi dunia. Orang yang takut akan Tuhan, yang utama baginya bukanlah sekolah di tempat favorit, yang elit, atau mengikuti les berbagai macam pelajaran, tetapi bagaimana dia bisa bertumbuh di dalam iman, tidak mudah diombang-ambingkan oleh tantangan hidup, serta menjadi berguna. Nah, bagaimanakah cara untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan yang salah yang sudah terlanjur selama ini kita lakukan dan diikuti oleh anak-anak kita? Saudara yang dikasih Tuhan, dibutuhkan kesadaran penuh terlebih dahulu untuk kita bisa mengubah sebuah kebiasaan yang salah. Kesadaran penuh, sadar bahwa itu salah, baru kita bisa berubah. Karena ketika kita sadar itu salah, kita bermohon hikmat kepada Tuhan, kita pasti akan bisa berubah. Minggu ini dinamakan Minggu Pendidikan, di mana kita diingatkan untuk memenuhi panggilan hidup kita, mengajar anak-anak dan orang-orang di sekitar kita, ataupun generasi-generasi gereja. Kita wajib mengajarkan generasi-generasi kita untuk takut akan Tuhan. Karena hidup takut akan Tuhan itu lebih tinggi dari segala ilmu pengetahuan. Modal utama seseorang memiliki hikmat untuk melengkapi segala ilmu pengetahuan yang ia punya adalah iman. Takut akan Tuhan. Sehingga setiap pribadi yang takut akan Tuhan, tinggi ilmu, tinggi imannya juga. Bukan hanya tinggi ilmu, tapi minim iman. Orang yang demikian akan menjadi bencana bagi dunia. Tapi tinggi ilmu, tinggi iman sudah pasti menjadi berkat. Ingat, Tuhan Yesus sendiri ketika usianya masih sangat muda, umur 12 tahun, saat dia mengikuti kedua orang tuanya ke Yerusalem, dia tinggal di bait Allah, duduk bersama guru-guru agama Yahudi sambil mendengarkan pengajaran dan berdiskusi. Artinya apa? Di usia yang masih sangat muda, Yesus sendiri masih sangat rindu akan pengajaran. Dia rindu untuk mengenal Tuhan melalui pengajaran guru-guru agama Yahudi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Masih adakah kita yang rindu untuk mengenal Tuhan? Rindu akan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan? Jangan-jangan anak-anak kita lebih rindu untuk mendalami pengetahuan-pengetahuan di luar dari pengetahuan iman. Jangan-jangan kita sendiri pun menjadikan firman Tuhan sebagai nomor sekian yang kurang penting untuk diajarkan pada anak-anak kita. Lebih penting pelajaran ini, pelajaran itu. Di gereja, sudahkah pengajaran firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu menjadi perhatian utama? Atau jangan-jangan selama ini hanya sekedarnya saja? Atau dalam istilah bahasa Karo, gelah enggau saja. Pelayanan-pelayanan pengajaran untuk anak-anak KKR hanya sekedar, tidak dirasa berperan penting. Mari saudaraku, kita menyadari, kita sadar penuh apa yang salah selama ini, yang menjadi pemahaman maupun kebiasaan kita. Dan mari kita ajarkan firman Tuhan kepada anak cucu kita, kepada anak-anak sekolah minggu kita, dan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, supaya mereka mengenal Tuhan, supaya mereka bisa hidup takut akan Tuhan. Sehingga apa? Sehingga hidup takut akan Tuhan itu menjadi sebuah kebiasaan hidup, menjadi dasar dari setiap kebiasaan dan pola hidup. Waktu duduk di rumah, waktu di perjalanan, waktu berbaring, waktu bangun, saat kapan dan di mana saja, mari perkenalkan Tuhan kepada generasi dan orang-orang di sekitar kita. Ikatkan itu pada tangan dan dahi. Artinya, jadikan itu
sebagai sebuah kebiasaan hidup sehari-hari. Sehingga apa yang kita pikirkan dan yang kita kerjakan itu semua berdasarkan pada takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan akan membuat kita memiliki hikmat. Hikmat itu asalnya dari Tuhan. Sehingga kita mampu melakukan kebenaran dan menjadi berkat bagi sekitar kita. Dengan demikian, kita nyaman ketika menyuarakan kebenaran. Kita terbiasa untuk menjadi orang jujur. Kita terbiasa hidup taat menyembah Tuhan. Dan kita nyaman melakukan kebiasaan-kebiasaan yang benar. Dunia ini ibarat sekolah. Tempat kita untuk terus belajar dan berproses. Layaknya bangsa Israel yang berproses selama masa perjalanan menuju tanah Kanaan 40 tahun lamanya. 40 tahun masa perjalanan itu adalah proses di mana Tuhan hendak membentuk karakter dan kebiasaan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan. Untuk mereka belajar setia dan taat. Sehingga mereka berbeda dari bangsa-bangsa lainnya. Tentu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang enak dan tidak selalu indah untuk berproses seperti proses yang dilalui bangsa Israel. Tetapi pastinya proses itu mendewasakan bangsa Israel, melewati setiap tantangan sehingga menjadi takut akan Tuhan, taat. Demikian pula dengan kita. Setiap proses yang kita hadapi akan mendewasakan kita menghadapi setiap tantangan hidup. Jika kita takut akan Tuhan, percayalah, kita pasti mampu melewati setiap tantangan menuju pendewasaan iman. Terpujilah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan, Engkau masih mengingatkan kami akan firman-Mu untuk kembali rindu mengenal Tuhan dan mengajarkannya kepada orang-orang di sekitar kami serta generasi-generasi gereja-Mu. Biarlah Tuhan dunia ini merasakan berkat penyertaan Tuhan melalui kami orang-orang percaya. Dan biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami senantiasa untuk hidup takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berserah dan memohon berkat. Amin.